Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Nganjuk bersama pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, KUA, dan Rancangan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara, PAS, tahun 2025. Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif. Untuk Pak Ketua dan Bupati tetap di tempat. 1, 2, 3. Agenda tunggal paripurna hari ini persetujuan bersama KUA PPAS PAK perubahan anggaran keuangan tahun 2025. Tadi Pak Bupati kan sudah menyampaikan ada keterlambatan yang seharusnya minggu kedua itu sudah kita tanda tangani bersama, tapi kan kita juga paham waktu penyerahannya di sini itu juga telat waktu penyerahan, sehingga sama-sama kita maklumi karena memang waktunya sudah disediakan. Terus kemarin ada 17 Agustus itu libur 3 hari, sehingga ada keterlambatan dalam pembahasan. Dengan dinamika yang berkembang, alhamdulillah hari ini sesuai yang sudah direncanakan oleh Banmus, sudah kita adakan rapat paripurna persetujuan bersama pimpinan DPRD dan Bupati mewakili dari pemerintahan. Ini sudah clear sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Banmus. Kalau boleh tahu sekrusial apakah perubahan tersebut? Gimana? Sekrusial apa? Sebenarnya bukan sekrusial ya, kita hanya mencermati setiap kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD seberapa penting, karena memang karena ada efisiensi sehingga mana-mana yang memang penting, mana-mana yang kurang penting, dan mana-mana yang tidak penting. Ini harus bisa dipresentasikan bersama dari eksekutif kepada DPRD, kemudian cari solusi seperti apa. Sehingga pembahasan di masing-masing OPD perlu pencermatan bersama, karena memang nominalnya itu ya sedikit, sehingga benar-benar tepat sasaran dalam pembahasan di KUA PPAS perubahan ini. Di perubahan itu ada kenaikan atau penurunan terkait dengan PAK? PAK yang jelas penurunan. Sampai berapa persen dari nominal berapa? Yang seharusnya yang normalnya itu yang sekitar 70-an lah biasanya, itu 70 ke atas normal. Kita kemarin itu sekitar 58 akhirnya. Dari 70. Ya mulai ada penurunan dari yang biasanya, karena memang ada efisiensi. Kalau boleh tahu penggunaannya juga? Penggunaannya rinci masing-masing OPD, karena memang sedikit ini kita ya memang perlu mengetahui terkait dengan KUA di PPAS-nya. Setelah PPAS nanti kan kita membahas raperdanya RKA masing-masing, itu kan lebih detailnya kan lebih gampang. Misalnya pembangunan untuk ini, RKA-nya untuk ini sekian ini. Tapi untuk menentukan kemarin apakah betul seperti itu kan perlu pencermatan dari semua anggota badan negara, sehingga benar-benar yang prioritas itu yang kita lakukan. Kemarin contoh damkar, pemadam kebakaran ini kan sering ada kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak. Kemarin juga diefisiensi terkait dengan pengadaan mobil. Sebetulnya begitu, mobil itu mahal sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk ditambahi di PAK ini. Walaupun itu penting, karena tidak skala kalkulasi kita, keuangan kita itu tidak memungkinkan. Ya akhirnya dipending, kemudian diprioritaskan untuk di Induk 2026. Terus prioritas untuk infrastruktur jalan sampai berapa persen dari 25% itu yang memang ada karena PAK ya, perubahan karena waktu itu kan juga harus mempertimbangkan prosesnya. Kalau prosesnya nanti tidak mencukupi, misalkan jalan itu nanti perlu lelang sekian hari berbeda. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak cukup waktu, gabus. Kalau tidak memungkinkan, kalau dia mengestimasi masih bisa, ya karena itu perintah tetap jalan.
Contoh-contoh seperti itu. Jadi ya memang secara umum paling banyak ya DPR. Pak Ketua, terkait dengan adanya kenaikan gaji DPR ini apakah terimbas juga di daerah ini, Pak Ketua? Tidak ada kenaikan, tidak ada. Justru kemarin itu kita itu kena efisiensi sekitar 16 sekian efisiensi di ARTD kita. Jadi ya tidak ada kemarin kenaikan Berarti tidak ada terimbas, imbasnya ya? sama sekali di daerah. Tidak ada. Kita tetap justru kita kena efisiensi karena ARTD kita yang berkurang. Terkait dengan tunjangan perumahan Dewan, pripun Pak Ketua? Itu semua sesuai dengan regulasinya. Tetap, jadi yang kemarin-kemarin ya tidak ada perubahan dan juga tidak ada appraisal. Tetap seperti yang kemarin-kemarin. Gitu. Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama tentang rancangan perubahan kebijakan umum anggaran, rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2000. Penandatanganan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan